Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam video kali ini saya akan menjelaskan salah satu organisasi di ekonomi regional di kawasan Asia Tenggara, yaitu AFTA. Ada 5 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pengertian AFTA. Yang kedua, latar belakang terbentuknya AFTA. Yang ketiga, tujuan terbentuknya AFTA. Yang keempat, anggota-anggota dari AFTA. Dan yang kelima, AFTA di Indonesia. Baiklah, sekarang kita masuk pada poin yang pertama, yaitu pengertian dari AFTA. AFTA sendiri singkatan dari ASEAN Free Trade Area, yang artinya suatu kesepakatan dari negara-negara Asia Tenggara yang tergabung untuk membentuk suatu kawasan yang bebas perdagangan, menciptakan situasi perdagangannya adil dan seimbang melalui penurunan tarif barang perdagangan, di mana tidak ada hambatan tarif 0-5% maupun hambatan non-tarif bagi negara-negara Asia Tenggara. Bisa juga dikatakan suatu perjanjian atau kontrak perdagangan antar negara Asia Tenggara di mana bebas pajak. Jadi misalnya barang yang dijual dari Malaysia ke Indonesia, Singapura ke Indonesia, nah itu bebas dari pajak atau bisa dikatakan bebas biaya cukai. Kemudian kita masuk pada poin yang kedua, yaitu latar belakang terbentuknya AFTA. AFTA sendiri terbentuk pada saat KTT ASEAN keempat di Singapura pada tanggal 28 Januari 1992. Adapun latar belakang terbentuknya AFTA, yang pertama itu kemajuan pesat yang dimiliki oleh negara Singapura, di mana negara itu sangat minim dari sumber daya alam, namun memiliki sektor perdagangan yang mampu dijadikan sebagai sumber utama penghidupan. Yang kedua, langkah untuk mengejar ketertinggalan kerjasama ekonomi regional yang telah terbentuk di Amerika dan di Eropa. Yang ketiga, meningkatkan daya saing perekonomian di negara-negara Asia Tenggara. Nah, yang sekarang masuk pada poin yang ketiga, yaitu tujuan AFTA. Sebenarnya tujuan dari terbentuknya AFTA ini sama dengan latar belakang yang ketiga, yaitu meningkatkan daya saing perekonomian antar negara ASEAN, menjadikan negara ASEAN ini sebagai basis produksi pasar dunia dan menarik para investasi, dan juga meningkatkan perdagangan antar negara-negara Asia Tenggara. Nah, tujuan tersebut dicapai dalam waktu 9 tahun, tahun 1993 dan 2002. Mekanisme untuk mencapai tujuan tersebut menggunakan skema Common Effective Prevention Tariff atau CEPT. Tujuannya itu agar barang yang diproduksi negara ASEAN yang memenuhi kebutuhan setidaknya 40% kandungan lokal hanya akan dikenai tarif 0-5% saja. Poin yang keempat yaitu anggota-anggota AFTA. Awal terbentuknya AFTA hanya ada 6 anggota saja atau 6 negara saja. Ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, dan Brunei Darussalam. Kemudian seiring berjalannya waktu, anggota AFTA bertambah. Yang pertama, bergabungnya negara Vietnam tahun 95. Yang kedua, bergabungnya Laos dan Myanmar tahun 97. Dan yang ketiga, bergabungnya negara Kamboja tahun 1999. Atas diri memiliki manfaat bagi negara-negara anggotanya. Yang pertama, menjalin kerjasama antar anggota. Yang kedua, beragamnya jenis barang yang diproduksi. Yang ketiga, bisa menarik para investor asing untuk menanam modal di ASEAN. Masuk pada poin yang kelima, yaitu AFTA di Indonesia. Sebenarnya AFTA ini merupakan peluang terbuka untuk Indonesia bagi kegiatan ekspor komoditas pertanian yang selama ini
diasihkan sekaligus menjadi tantangan untuk menghasilkan komoditas atau barang produksi yang kompetitif di pasar regional AFTA. Adapun manfaat AFTA di Indonesia. Untuk manfaat yang pertama, yaitu memberi peluang pada ekspor komoditas pertanian. Yang kedua, meningkatkan kompetensi antar pengusaha untuk menghasilkan produk yang lebih quality. Nah, hal ini bisa mempengaruhi banyaknya konsumen. Yang ketiga, menjalin kerjasama dengan negara lain. Yang keempat, bisa memperkenalkan atau memasarkan produk Indonesia ke negara lain. Dan yang terakhir, memberi peluang pada pengusaha kecil maupun menengah untuk dapat mengekspor barang produksinya yang dihasilkan sehingga mereka tidak mendapatkan pasar di dalam negeri saja. Namun semua hal itu bisa terwujud apabila golongan dari pemerintah berupa bantuan modal untuk meningkatkan kualitas produksi dan standar mutu barang. Nah, siap tidak siap Indonesia itu sudah menjadi anggota dari AFTA dan menyetujui terbentuknya AFTA. Yang paling penting adalah bagaimana Indonesia itu mampu bersaing dengan negara lain dan mampu memposisikan diri sebagai negara pemasar. Adapun strategi yang bisa dilakukan Indonesia dalam menghadapi AFTA. Yang pertama yaitu peningkatan kualitas SDM, yang kedua meningkatkan efisiensi produksi dalam negeri, yang ketiga meningkatkan pada sektor pertanian, yang keempat perlindungan terhadap usaha-usaha kecil. Jadi Indonesia masih harus banyak membenahi diri untuk dalam menciptakan daya saing dan dengan negara-negara AFTA lainnya menjadi pemasar atau pasar. Siap atau tidak siap, Indonesia itu sudah bagian dari AFTA. Itu tadi penjelasan dari saya. Apabila salah kata, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.